Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya. Nama Putri Gupurli dengan NIM 5020035 dari kelas 4A Prodi PGSD dengan mata kuliah Telaah Kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang mahasiswa dapat memahami pengembangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. Oke, kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama, 1. Dasar pertimbangan kurikulum 2013. Penyusunan kurikulum 2013 didasarkan pada 3 aspek yang merupakan landasan pengembangan kurikulum, yaitu aspek filosofis, aspek yuridis, dan aspek konseptual. Aspek filosofis memaknai bahwa pendidikan berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, serta kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Konsep dasar kurikulum 2013 adalah sikap keterampilan dan pengetahuan. Kurikulum 2013 disusun dengan mengembangkan dan memperkuat sikap pengetahuan dan keterampilan secara berimbang. Faktor pertimbangan kurikulum 2013 yang pertama, faktor peserta didik. Nah, ada asas yang perlu dipertimbangkan loh secara mendasar, yaitu asas psikologi, asas pedagogi, asas sosiologi, asas psikologi belajar, asas organisatris. Yang kedua, faktor materi pelajaran. Yang ketiga, faktor pendidik. Yang keempat, faktor pendekatan dan cara mendidik. Yang kedua, dasar pertimbangan kurikulum darurat. Dalam kurikulum darurat, Kemendikbud membeberkan kompetensi dasar dikurangi secara dramatis untuk setiap mata pelajarannya. Jadi, kami di Kemendikbud melihat seluruh kompetensi dasar per pelajaran dan kami memilih kompetensi dasar yang terpenting yang menjadi esensial dan akan menjadi pondasi bagi pembelajaran dan level kompetensi berikutnya dan menjadi persyaratan untuk maju ke level selanjutnya. Diharapkan pemerintah melalui kurikulum darurat ini, Mendikbud menjelaskan tersedia acuan kurikulum yang sederhana bagi guru. Kendati pemerintah telah menyiapkan kurikulum bagi sekolah yang membutuhkan kurikulum dengan standar pencapaian dan kompetensi dasar yang lebih sederhana, sekolah atau satuan pendidikan tidak diwajibkan untuk mengikuti kurikulum darurat tersebut. Yang ketiga yaitu dasar pertimbangan kurikulum paradigma baru. Arah perubahan kurikulum yang menjadi dasar pertimbangan paradigma baru perlu dilakukan, diantaranya adalah revisi standar capaian yang perlu diterbitkan dalam pembelajaran yang lebih sederhana. Penyederhanaan standar capaian pembelajaran ini merupakan rekomendasi dari riset tahun 2015 berdasarkan penelitian tentang kurikulum di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Hasil belajar yang rendah di negara berkembang adalah karena desain kurikulum yang belum sesuai dengan pertimbangan kemampuan anak. Kajian yang dilakukan oleh Priset juga menunjukkan bahwa di beberapa negara berkembang seperti Indonesia, materi pembelajaran yang begitu padat membuat guru tidak memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan konsep dan memperhitungkan kemampuan kompetensi siswa dalam memahami pembelajaran. Hasil penelitian itu juga menyampaikan hal tersebut dilakukan bukan karena guru tidak menghiraukan kemampuan anak dalam belajar, tetapi juga karena para guru dituntut untuk memutuskan materi ajaran sebagaimana diatur dalam kebijakan kurikulum negara. Hasil penyederhanaan kurikulum seperti yang Bapak Ibu sudah lihat dan rasakan selama masa pandemi COVID-19 adalah kurikulum yang telah direlaksi. Kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan zaman di era digital. Kurikulum yang disederhanakan ini diharapkan dapat membentuk generasi emas Indonesia tahun 2045. Baik, selanjutnya kita akan membahas yang bagian yang ke B, yaitu rasiologis pengembangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. Yang pertama,
Memahami pengembangan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang lebih mengutamakan pemahaman, skill, dan pendidikan yang lebih berkarakter. Siswa dituntut untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Siswa dituntut untuk paham atas materi, serta siswa harus aktif berdiskusi dan mampu berprestasi serta memiliki sopan santun dan disiplin yang tinggi. Tujuan kurikulum 2013 adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang bermain, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Yang kedua yaitu memahami pengembangan kurikulum darurat. Kurikulum darurat merupakan salah satu pilihan yang dapat diambil oleh satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK dengan menyederhanakan kompetisi dasar. Pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Satuan pendidikan pada kondisi khusus dalam melaksanakan pembelajaran dapat 1. Tetap mengacu pada kurikulum nasional. 2. Menggunakan kurikulum darurat. 3. Melakukan penyederhanaan kurikulum. Secara mandiri, semua jenjang pendidikan pada kondisi khusus dapat memilih dari 3 opsi kurikulum tersebut. Yang ketiga yaitu memahami pengembangan kurikulum paradigma baru. Paradigma baru yaitu suatu model atau kerangka berpikir yang digunakan dalam proses pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, karena pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran di sekolah yang memerlukan pola penyaluran atas paradigma. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiversiasi sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap pengembangannya. Maka dari itu perlu adanya penyesuaian dan sinkronisasi pada proses pembelajaran di sekolah. Demikian itulah penjelasan saya tentang kurikulum. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.